Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Razak Syawaludin Marwa dari kelas AK 502 dan saya akan menjawab dan mempresentasikan jawaban untuk pengumpulan ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Saya akan menjelaskan beberapa jawaban, terutama di bagian standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Saya akan buka presentasi kali ini dengan menggambarkan secara umum terlebih dahulu beberapa hal tentang SAK di Indonesia. Sejak awal perkembangannya, standar akuntansi kita telah mengalami transformasi dan evolusi yang signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis entitas bisnis. Dalam transformasi historisnya, perjalanan standar akuntansi di Indonesia dimulai dari adopsi standar internasional hingga pengembangan standar yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Evolusi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kompleksitas bisnis di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI atau DSAK IAI telah memainkan peran krusial dalam mengembangkan standar yang tidak hanya selaras dengan praktik internasional, tetapi juga memperhatikan karakteristik unik bisnis di Indonesia. DSAK IAI berperan sebagai otoritas yang mengatur dan mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas harmonisasi standar dengan kebutuhan berbagai jenis entitas. Diferensiasi standar atau keberagaman entitas bisnis di Indonesia ini membutuhkan standar yang berbeda, mulai dari perusahaan publik hingga UMKM yang mendorong pengembangan 4 pilar standar akuntansi. Untuk mengelaborasi presentasi, saya akan menjelaskan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yakni seputar 4 pilar SAK yang meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP etap, SAK EMKM dalam hal entitas apa yang harus comply dalam standar tersebut, seperti Publicly Accountable Entities atau Entities Without Public Accountability. Kemudian referensi atau acuan dari masing-masing standar mengacu pada IFRS atau lainnya. Untuk menjawab poin tersebut, setiap standar memiliki karakteristik cakupan entitas yang harus mematuhinya, serta referensi atau acuan yang digunakan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang SAK internasional, yang mana SAK ini diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan atau publicly accountable entities, yaitu entitas yang pertama telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Atau yang kedua, memiliki aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, dan dana reksadana. Referensi utama yang digunakan oleh SAK internasional adalah IFRS. Kemudian yang kedua, ada SAK umum. Berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik signifikan juga, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi di Indonesia. Entitas yang termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, mengacu pada IFRS tentunya. Kemudian untuk SAK EP etap atau entitas privat atau nama lainnya juga entitas tanpa akuntan publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Referensinya dikembangkan secara mandiri oleh DSAK IAI. Kemudian yang terakhir ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, termasuk dalam kategori entities without public accountability dengan standar yang lebih sederhana dari SAK ETAP. Mari kita lihat tabel perbandingan yang ada di layar. Untuk SAK internasional dan SAK umum,
Keduanya ditujukan untuk entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Sementara itu, untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap dan SAK EMKM yang dirancang lebih sederhana namun tetap memadai untuk kebutuhan pelaporan mereka itu berbeda dengan SAK internasional dan SAK umum. Perbedaan utamanya terletak pada kompleksitas operasi dan kebutuhan pelaporan dari masing-masing jenis entitas. Lalu, bagaimana tentang entitas yang harus comply kepada masing-masing SAK? Bisa dilihat juga pada tabel, itu seperti SAK internasional. Jenis entitas yang harus comply yaitu seperti emiten di pasar modal, calon emiten dalam proses IPO, bank umum, asuransi umum dan jiwa, perusahaan FX, reksadana hingga dana pensiun. Kemudian untuk SHK umum itu seperti perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek, lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, seperti BUMN atau BUMD juga yang terdaftar itu termasuk signifikan juga ya. Kemudian untuk SAKEP etap itu UKM skala menengah besar, perusahaan private dengan operasi yang cukup kompleks, koperasi dengan skala yang besar, yayasan dengan aktivitas yang cukup signifikan. Kemudian, saya akan membahas pilihan strategis Indonesia dalam mengadopsi standar akuntansi internasional sesuai dengan pertanyaan kedua. SAK Indonesia ini IFRS atau US GAAP. Menarik ya, berdasarkan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia atau KSPKI yang disahkan DSAK-IAI pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif 1 Januari 2024 yang lalu, Indonesia telah memilih untuk mengadopsi IFRS dengan beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, IFRS telah diadopsi oleh lebih dari 160 negara di dunia, menjadikan standar yang benar-benar global. Ini memberikan keuntungan bagi perusahaan Indonesia yang ingin mengakses pasar modal internasional atau bermitra dengan entitas asing. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan secara internasional dan memfasilitasi akses ke pasar modal global. Kemudian yang kedua, proses adopsi dilakukan secara bertahap dan hati-hati. DSAK-IAI tidak melakukan adopsi langsung, melainkan melalui proses konvergensi yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan pasar Indonesia. Mari saya jelaskan tabel perbandingan untuk case ini. Bisa diperhatikan bahwa memang untuk IFRS secara menyeluruh sesuai dengan karakteristik di Indonesia. Namun, bukan berarti dengan tidak dipilihnya US GAAP tidak berdampak apapun, melainkan perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Amerika Serikat mungkin tetap perlu memahami bahwa US GAAP untuk kepentingan pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Beberapa aspek yang saya bandingkan ada seperti prinsip dasar, cakupan global, kompleksitas, relevansi di Indonesia, dan lembaga penyusun. Untuk IFRS, bisa kita lihat dia principle based atau lebih fleksibel dan membutuhkan pertimbangan profesional. Sedangkan US GAAP itu rule based atau lebih detail dengan aturan spesifik. Dalam cakupannya diadopsi oleh 160 negara untuk IFRS dan untuk US GAAP itu hanya digunakan atau terutama digunakan di Amerika Serikat. Untuk kompleksitas tentunya untuk IFRS itu lebih umum dan lebih sederhana daripada US GAAP yang lebih kompleks dengan aturan detail. Untuk relevansi di Indonesia juga lebih sesuai dengan karakteristik entitas bisnis di Indonesia, sedangkan untuk US sementara ini tidak sesuai dengan karakteristik yang lebih bervariasi atau mungkin lebih cocoknya hanya untuk seperti yang di US. Lalu untuk mengelaborasi penjelasan kedua soal tadi, saya akan menjelaskan kelanjutan dari pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah cukup status standar digunakan oleh semua entitas dan menggunakan SAK yang sama, atau istilahnya itu fit for all. Standar akuntansi keuangan telah berkembang seiring dengan kompleksitas dan keberagaman entitas bisnis di Indonesia.
Perkembangan ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pendekatan standar tunggal dalam pelaporan keuangan. Keberagaman karakteristik entitas bisnis di Indonesia, mulai dari perusahaan publik multinasional hingga UMKM, menciptakan kebutuhan akan standar yang dapat mengakomodasi perbedaan kompleksitas operasi, kapasitas sumber daya, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba menganalisis secara sederhana mengapa pendekatan standar tunggal atau one size fits all tidak lagi relevan dalam konteks standar akuntansi di Indonesia dan mengapa multiple standards diperlukan. Bayangin aja, kita memaksakan standar yang sama untuk sebuah bank multinasional dengan warung kelontong atau warung Madura. Spoiler alert, tentu ini tidak akan efektif. Analisis sederhana saya mencakup beberapa aspek seperti pada tabel yang kita semua bisa lihat. Dari sisi proporsionalitas di biaya implementasi, ketika UMKM dipaksa menggunakan standar yang sama dengan perusahaan publik, mungkin kita bisa sebut bank, mereka akan menghadapi beban administratif yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Ini bukan tentang kompleksitas saja ya, tapi juga tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Jika kita memaksakan untuk standar yang sama, bagi UMKM ini terlalu tinggi dan berpotensi untuk membebani UMKM. Sedangkan kita kalau menggunakan multiple standard, proporsional akan sesuai ukuran dan kompleksitas entitas. Yang tidak kalah penting adalah relevansi informasi. Setiap kelompok pengguna laporan keuangan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan multiple standard, kita dapat memastikan bahwa informasi yang dihasilkan ini benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Jika kita memaksakan, untuk MKM mungkin akan terlalu kompleks atau tidak relevan terkait dengan kegiatan bisnisnya. Sedangkan kalau kita sesuaikan, mungkin itu akan sesuai dengan kebutuhan dan jenis entitas yang menggunakannya. Kemudian sampai pada bagian akhir presentasi ini, saya akan rangkum menjadi 3 bagian atas presentasi dalam menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita telah melihat bagaimana Indonesia mengadopsi pendekatan yang bijaksana dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan. Kerangka SAK yang ada pada saat ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan berbagai jenis entitas, mulai dari perusahaan publik yang membutuhkan standar berbasis IFRS untuk kepentingan global, hingga entitas tanpa akuntabilitas publik yang memerlukan standar yang lebih sederhana, namun tetap komprehensif. Yang paling penting, pendekatan multiple standard ini terbukti telah efektif dibandingkan pendekatan one size fits all. Hal ini memungkinkan entitas untuk menerapkan standar yang sesuai dengan kapasitas mereka, sambil mempertahankan kualitas pelaporan keuangan. Sekian presentasi untuk ujian akhir semester. Semoga dengan penjelasan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya, Muhammad Arasad Syawaludin Marma, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.